Yang dikasih dan mengasihi Kristus, hujan roti dari surga sebetulnya mau menggambarkan kehendak Tuhan kepada umat manusia agar manusia itu teguh dan percaya meski dalam situasi yang sulit dalam hidupnya, seperti diungkap dalam bacaan pertama. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengharapkan kita bahwa yang seharusnya dicari umat bukan roti yang membuat kenyang saja, dalam tanda petik manusia hanya mengejar hal-hal duniawi saja, tetapi juga kita diharapkan juga mencari roti surgawi. Maka Yesus menjelaskan tentang roti hidup, di mana roti hidup adalah makanan surgawi yang mempersatukan manusia dengan Yesus melalui wujud santapan dalam rupa roti. Tanda kalau kita menerima Yesus dan sabdanya itu akan nampak dalam kehidupan nyata seperti diungkap dalam bacaan yang kedua. Maka kita mengusahakan untuk senantiasa mencari makanan yang perlu untuk bukan hanya hidup di dunia saja, karena dunia adalah sementara, tetapi lebih jauh dari itu, tak terbatas, yang kita usahakan hidup abadi. Dan syaratnya adalah percaya akan Yesus. Kalau orang percaya dengan Yesus, maka dia mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Salah satu contohnya dengan mengikuti misa, mengikuti Ekaristi. Seperti dikatakan dalam bacaan Injil, roti hidup maknanya adalah makanan surgawi yang mempersatukan manusia dengan Yesus sendiri dalam rupa roti atau wujud santapan. Ikut misa kita juga menyantap roti yang tidak mengenyangkan secara duniawi, tetapi mengenyangkan secara rohani. Dan syaratnya orang itu harus percaya. Saya yakin semua setuju bahwa yang hadir di misa ini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Betul? Dan terkenal ini mantap lagi. Lalu kalau orang tidak percaya pasti tidak mau ikut misa. Ngapain misa? Nggak dapat apa-apa, malah ngeluarin persembahannya oleh kamu dulu ya. Kadang-kadang orang bisa seperti itu juga, tetapi juga ini bacaan hari ini mengajak kita untuk semakin mendalami bagaimana kita mengikuti Ekaristi. Kita melihat kembali apa motivasi saya ikut Ekaristi. Apakah hanya sekedar mengisi waktu, mumpung hari Minggu libur, bingung mau apa, ya udahlah ikut Ekaristi. Atau hanya memenuhi kewajiban saja. Ya seyogianya KTP Katolik juga bisa wajib. Lalu atau mungkin juga berpikir, wah kalau ada pilihan lain, mungkin saya pilihan lain, rekreasi, mending rekreasi daripada Ekaristi, mending duitnya tinggal Ekaristi, tinggal rekreasi timbang Ekaristi. Ini juga kadang orang putus asa, mau rekreasi, orang duit atau rekreasi. Atau mungkin mendingan tidur saja di rumah hari Minggu, hari libur, nggak usah merasa kalau bisa hanya tidur terus. Kalau saya ya kebanyakan tidur itu malah pusing ya kepala saya. Nek panjenengan apa? Tanda seneng apa tanda ngeluh? Pusing kalau saya. Atau wah, yang ideal itu kan yang bagus. Mau ikut Ekaristi karena memang ada kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan. Wah, saya ingin berjumpa dengan Tuhan meski romone yo kuwi terus.
romone jelei namanya. Dan saudara-saudari yang terkasih, saya baca diri terus. Ini bulan Agustus, tepat ini ulang tahun saya di Bantu ini yang keberapa. Ulang tahun karena saya ini 8, paling suwe. Saya pikir yang paling suwe serayon kota Jogja, Romo Maharsono dan saya. Tapi saya dengar Romo Maharsono sudah dipindah, tinggal saya yang paling lama. Mungkin juga gitu ya. Saudara-saudari yang terkasih, maaf juga dari saya, kalau saya memang dapat tugas di sini, ini bukan karena keinginan saya, tapi ini adalah Bapak Uskup yang mengutus saya di sini. Mungkin juga umat sudah memendam kerinduan, ya wis kewetu, rindu bisa sambut romo paroki. Ada yang rindu, tapi ya mudah-mudahan bacaan ini menyadarkan kita itu tak hilang ya, meskipun ada pihak romo koyo begini. Yang penting adalah ada suasana kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Romoni macam apapun, aku rindu akan Tuhan. Nah, untuk menuju ke sana memang tidak mudah. Kita harus meriset ulang, memprogram ulang. Sungguhkah saya itu rindu akan Tuhan, atau saya ikut misa karena hanya memenuhi kewajiban dan lain sebagainya yang saya contohkan. Saya ingat masa kecil saya ketika ikut simbah di Ambarawa, itu kalau mau misa jalan kaki jauh, lalu ngantuk isu-isu ngantuk digugah, dibangunkan, ayo misa, mandi dengan air es. Artinya orang banyu anget yang adem, lalu jalan sampai di gereja ya amun pindah turu gerejanya, karena cuacanya memang dingin. Gereja Jago Ambarawa bisa dibayangkan zaman segitu ya. Ini nanti kalau pindah gereja ke gereja baru kan sebentar lagi ya, sudah mulai misa di sana, seterusnya misa harian besok Senin itu sudah mulai misa untuk seterusnya di gereja baru tanggal 5 jam 5:30 pagi. Dan besok untuk minggu depannya, Sabtu Minggu, jadwal misa seperti dulu kala lagi. Sabtu sore jam 17, jam 5 sore, Minggu pagi jam 7:30, dan Minggu sore jam 17 atau jam 5 sore. Ojo nganti lali. Saudara-saudari yang terkasih, ada memang orang yang punya terkondisi, mungkin karena situasi itu kalau mau ke gereja itu koyo pindah turu, seperti yang saya alami waktu kecil. Mungkin Tuhan berkehendak lain, dadi romo kapan kowe iso turu. Ora mungkin ya, kudu ngoceh dan yang paling penting mempersembahkan Ekaristi itu penting, mengangkat hosti dan piala yang berisi anggur penting. Dan ada orang yang punya kebiasaan terkondisi, bahasanya adalah terjangkar atau impering. Itu dia begitu masuk ke gereja, lalu kemudian melihat romo naik mimbar untuk berkhotbah, dia langsung otomatis ketika romo naik ke mimbar mau khotbah, ini saatnya bubuk. Ada yang memang seperti itu, ini saatnya tidur. Ada orang yang berpikir ini saatnya penderitaan, karena bisa jadi romone khotbahe diakui ya jelei, marengatur, monoton, sehingga orang terkondisi.
Ganti romo siapapun terkondisi itu. Seperti halnya kalau ingat motor, ingat Honda, maka ingat romo, ingat tidur. Terkondisi untuk itu. Nah, saya sekali lagi mengajak meriset ulang apa motivasi saya ikut Ekaristi. Sungguhkah ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan? Sungguhkah ada kerinduan untuk mendengarkan sabda Tuhan, mengerti makna sabda Tuhan, dan mengerti kehendak Tuhan dalam liturgi sabda? Karena dalam Ekaristi ada liturgi sabda, ada liturgi Ekaristi. Sungguhkah ada kerinduan saya menerima Tuhan lewat menyantap tubuh dan darah Kristus, lewat komuni? Kita reset ulang. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini sungguh mengingatkan kita bahwa yang kita butuhkan bukan hanya makanan yang mengenyangkan, roti yang mengenyangkan, hal-hal duniawi saja yang hanya bersifat sementara, berhenti ketika kita mati. Tetapi yang kita butuhkan adalah hal-hal yang membuat kita itu hidup, bukan hanya di dunia, tetapi kehidupan kekal. Dan niscaya juga kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Maka untuk mengisi nutrisi kebutuhan rohani, kita pun juga mengikuti kehendak Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan syaratnya percaya kepada Tuhan. Kepercayaan itulah yang melahirkan kita mau ikut Ekaristi, kita mau berdoa. Kepercayaan itu yang melahirkan kita percaya akan Tuhan, berarti kita percaya akan sabdanya dan melaksanakan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk meresapkan warta sabda